trigonometri pada sudut batas kuadran dan pada sudut-sudut istimewa. Nah, kalian sudah tahu kalau nilai sin 0 itu sama dengan 0. Kemudian nilai sin 30 juga sama dengan setengah. Nah, dari mana itu? Kalian bisa simak video berikut ini. Oke, yang pertama ini ada pembuktian nilai fungsi trigonometri sudut pada batas kuadran. Jadi sudut pada batas kuadran itu ada sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Di sini aku punya lingkaran, jari-jarinya R ya. Jadi kan otomatis dari sini ke sini juga R. Nah, kemudian pada bagian sini misalkan aku buat titik P. Titik P ini titiknya R, 0. Nah, yang sebelah sini itu titiknya 0, R. Yang sebelah sini titiknya negatif R, 0. Dan yang ini 0, negatif R. Nah, kita mulai dari 0 derajat. Di sini ya, kita akan mencari sin 0 derajat. Seperti yang sudah kita tahu, sin itu Y per R. Nah, kita lihat di sini, yang sebagai Y itu 0, X-nya R. Jadi, 0 per, tadi nilai R-nya tetap R. 0 per R sama dengan 0. Maka sin 0 derajat itu sama dengan 0. Kemudian bisa dicari lagi cos 0 derajat itu X per R. X-nya R per R sama dengan 1. Nah, kemudian untuk tangen 0 derajat, tangen itu Y per X. Y-nya itu 0, X-nya itu R. Ini ya, ini X, ini Y, jadi 0. Nah, bisa juga dicari untuk sudut-sudut yang lainnya seperti 90 derajat, sama caranya ya. Jadi untuk sin 90 derajat itu Y per R. Nah, di sini Y-nya itu R. Jadi R per R itu sama dengan 1. Bisa kalian cari juga cos 90 derajat itu X per R. X-nya itu 0 per R sama dengan 0. Nah, sama juga halnya untuk tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Caranya sama, tinggal dimasukkan ke nilai-nilai ininya. Begitu juga dengan sudutnya. Ini tadi saya ambil contohnya 0 derajat dan 90 derajat. Untuk sudut 180 derajat dan 270 derajat juga sama. Cuma di 180 derajat ini yang menjadi X-nya itu negatif R, Y-nya itu 0, dan untuk sudut 270 derajat itu yang menjadi X-nya 0 dan Y-nya negatif R. Ini untuk pembuktian sudut pada batas kuadran. Oke, lanjut kita ke sudut-sudut istimewa. Jadi nanti di sini kita mulai dari sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Ini cara membuktikannya dengan cara segitiga sama sisi ya. Jadi kita menggunakan segitiga sama sisi. Di sini saya misalkan sisi, ini segitiganya saya beri nama dulu segitiga ABC. Dan misalkan sisi AB ini panjangnya 2A, otomatis sisi BC juga 2A, dan sisi AC juga 2A, karena dia segitiganya sama sisi. Nah, kemudian ditarik garis. Oh ya, sebelumnya karena dia segitiganya sama sisi, maka otomatis besar sudutnya ini di sini sama-sama 60 derajat, 60 derajat. Di sini juga 60 derajat ya. Tapi di sini kita bagi menjadi 2 sudutnya, kita tarik garis bagi ya. Ini. Jadi ini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Oke, selanjutnya kita akan cari dulu garis ini panjangnya berapa. Nah, karena ini kan sama ya, sama, ini A, sini A,
kita cari ini pakai teorema Pitagoras. Jadi misalkan saja T itu sama dengan akar 2A kuadrat dikurang A kuadrat, akar 4A kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi T itu 3A kuadrat, atau bisa kita tulis A akar 3. Jadi ini A akar 3. Oke, sekarang kita bisa buktikan nilai sin 60 bisa ambil segitiga yang sebelah sini atau segitiga sebelah sini. Boleh salah satu karena nanti sama. Oke, kita misalkan ini ya, ambil segitiga ini sin 60 derajat. Jadi sin 60 itu kan Y per R ya, sin ya. Nah, sudut 60-nya ada di sini. Kemudian Y-nya berarti dia bagian sini. Y-nya itu A akar 3, R-nya itu 2A. Oke, maka kita peroleh ini bisa disederhanakan jadi setengah akar 3. Ini nilai sin 60. Kemudian bisa dicari juga cos 60 derajat. Cos itu kan X per R. Nah, 60 derajatnya di sini berarti nilai X-nya yang di sebelah sini. Ya, X-nya itu A per R-nya 2A. Bisa disederhanakan cos 60 derajat itu nilainya setengah. Nah, nanti kalian juga bisa cari dengan cara yang sama, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ini untuk sudut 60 derajat. Sekarang kita kerjakan untuk sudut 30 derajat. Jadi untuk sudut 30 derajat, caranya sama, tapi kita lihat sudutnya itu di bagian sini. Nah, sudut 30 derajatnya di sini. Berarti otomatis nanti Y-nya yang A ini dan X-nya yang A akar 3. Oke, kita cari sin 30 derajat. Jadi dari sini ya, sin itu Y per R, Y-nya itu A per R-nya 2A, maka setengah. Kemudian cos 30 derajat X per R, X-nya yang ini A akar 3 per 2A, jadi setengah akar 3. Begitu juga untuk tangen 30 derajat Y per X, Y-nya itu tadi A ya, per A akar 3, 1 per akar 3, atau kalau disederhanakan atau dirasionalkan itu bisa sama-sama kita kali akar 3, jadi akar 3 per 3, atau 1 per 3 akar 3. Nah, untuk sekan, kosekan, dan kotangen caranya sama. Ini untuk sudut 30 dan 60 derajat. Oke, jika ada pertanyaan, apakah ini sisinya harus 2A, 2A, 2A? Tidak, kalian bisa mencoba juga jika sisinya A juga boleh. Yang penting segitiganya sama sisi, dan ketika nanti dibagi, berarti kalau misalkan AB kalian misalkan A, panjang dari sini ke sini tentunya setengah A, dan ini ke sini juga setengah A. Nanti hasilnya akan sama. Oke, kita lanjutkan ke sudut 45 derajat. Jadi sudut 45 derajat ini kita membuktikannya dengan segitiga sama kaki. Ini sama. Ini siku ya, ini 90 derajat. Jadi di sini 45 derajat dan di sini 45 derajat. Oke. Nah, kalau untuk segitiga sama kaki ini, baik, jika misalkan di sini saya buat A, pastinya di sini juga A ya. Nah, untuk sisi miringnya bisa dicari dengan Pitagoras. Oke, sisi miring berarti ini misalkan aja C. A kuadrat ditambah A kuadrat.
Jadi akar 2A kuadrat, atau bisa disederhanakan A akar 2. Jadi sisi miringnya ini panjangnya A akar 2. Nah, untuk sudut 45 derajat, sama caranya dengan yang tadi. Ini kita misalkan sin 45 derajat itu Y per R. Y-nya depan ya, sini ya. A per A akar 2. Oke, sama dengan ini bisa dibuat jadi 1 per akar 2, atau disederhanakan lagi jadi akar 2 per 2, atau bisa juga setengah akar 2. Ini untuk sin 45 derajat. Sama juga halnya dengan cos 45 derajat seperti ini. Tangan 45 derajat kita coba. Itu kan Y per X. Ini ya, Y-nya A, X-nya A per A sama dengan 1. Itu tadi pembuktian-pembuktiannya. Kalian sudah pada paham kan? Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.